banget sih. Saya jadi pengen ngetawain diri saya sendiri. Dulunya saya ngajak-ngajak kamu untuk kembali lagi ke jalan Allah. Tapi sekarang kayaknya kamu yang ngajarin saya. Hidup kan berubah sayang. Manusia juga belajar, boleh dong aku juga ikut-ikutan, aku kan juga manusia. Tapi ngomong-ngomong mendingan kamu biarin aja deh papa kamu nyelesain masalahnya sama Mas Yoga. Ya, kamu takwa aja. Kamu pernah dengar nggak kisah seorang pengelana di gurun pasir? Dia naik onta, dia datang ke masjid untuk sholat. Belum? Ya, orang itu turun dari ontanya, dia langsung masuk ke masjid. Rasul menegurnya, kenapa onta kamu tidak kamu ikat dulu sebelum kamu masuk ke sini? Lalu orang itu menjawab, saya ini adalah orang yang bertakwa ya Rasul. Saya yakin kalau Allah menghendaki onta itu lari, maka onta itu akan lari. Dan saya juga yakin kalau Allah menghendaki onta itu tetap menjadi milik saya, onta itu nggak akan kemana-mana. Kamu tahu nggak Rasul jawab apa? Kamu ikat dulu onta kamu itu, baru sesudah itu kamu bisa bertakwa. Pada dasarnya setiap manusia dituntut untuk berusaha semaksimal mungkin menyelesaikan setiap masalahnya. Tapi kalau dalam usaha kita mengalami kegagalan, ya kita serahkan semuanya pada Allah. Karena penyelesaiannya sudah menjadi hak Allah. Itu baru namanya takwa. Oh. Selamat malam, Den. Aden di rumah Mamang. Tadi mobil Aden kecelakaan. Aden dirawat sama Mamang sama Bibi. Nama Aden siapa? Saya nggak tahu nama saya. Masa Aden lupa sama namanya sendiri? Kan Akang sudah bilang, anak ini nggak ingat namanya. Dia nggak ingat apa-apa. Kata dokter, mungkin nanti pelan-pelan dia baru tahu siapa dia. Kamu kenapa nangis? Saya sedih, Kang. Saya kasihan sama dia. Saya kasihan juga sama ibunya. Saya juga kasihan sama ibunya. Skakster! Yang macam pinter kali ini kau main catur. Nggak salah. Oh gini, lawan Dina, berani nggak? Din, kau tuh kan tak bisa main catur. Kau kawani saja papi ngobrol 15 menit saja pun jadi. Sudah bahagia papi, sudah terburu kesepian papi. Kesepian jadi ini ceritanya. Mau ditemenin? Boleh. Si Amir tak ada. Kau sibuk. Bagi-bagilah waktu kau sedikit untuk papi yang kesepian ini. Ya. Din, papi mau tanya ini. Bagaimana perjalanan kau sama si siapa itu? Rio. Iya, si Rio itu. Udah kemana-mana, Pi. Tadi aja Dina sempat nemenin dia itu urusan kantor. Bukan itu maksud papi. Maksud papi itu bagaimana perjalanan cinta kalian. Iya lagi, Pi. Dina tahu bercanda. Mana ya? Oke. Baik-baik aja. Dina, kau harus hati-hati di dalam perjalanan cinta maupun dalam berumah tangga. Pasti ada masalah. Kau harus kuat, harus tabah, ya.
yang di sini? Bangun, bangun! Ampun Pak Guru, saya jadi nggak bolos lagi ya Pak Guru. Ampun Pak Guru. Aduh, ampun nih. Emangnya aku Pak Gurumu? Bangun. Emangnya aku Pak Gurumu? Mas Ega, emangnya udah sahur apa? Mas Ega bangunin bukan untuk sahur, tapi mau ngasih tahu kalau Yogi udah pulang. Hah? Kapan pulangnya? Tadi waktu kita tidur. Hah? Ayo cepetan. Yogi! Loh, kok malah Papa yang di sini? Bukannya Yogi? Mas Ega bohong. Bener kok, tadi Yogi tidur di sini. Mungkin tidur di kamar Mama. Yuk kesana yuk. Ya. Loh, Yogi mana? Kok gak ada? Mama. Bangun dong. Apa sayang? Loh, kok Yogi nggak ada, Mah? Yogi kan emang gak ada. Siapa yang bilang Yogi di sini? Mas Ega, Mah. Yogi gak ada, sayang. Habisnya Papa tidur di tempat tidur Yogi sih, Ma. Makanya gak kira Mama kangen sama Yogi terus ngajak tidur di sini. Enggak, Yogi belum pulang, sayang. Mungkin Yoginya masih kecapean habis dari pemakaman mamanya. Dan Papa kan mungkin tungguin Yogi ada di kamar Yogi. Tapi Yogi pasti pulang kan, Ma? Nggak tahu deh, sayang. Tapi kan Yogi udah janji sama Mima, sama Ega mau kembali kok, Ma. Mama sih ngizinin Yogi pergi sama Pak Rifin. Emang, jadinya Yogi nggak bisa dikembaliin ke sini deh. Jadi mama yang disalahin sih, sayang. Kan Pak Arifin sendiri yang minta untuk Yogi pergi ke sana. Mamanya yang maksa mau ketemu sama Yogi. Mama sekarang bisa bikin apa? Mama nggak punya hak untuk larang-larang. Ini sekarang jam berapa sih? Masih jam 1. Sini. Kita bobo aja deh. Ya, Mama juga kangen sama kalian. Yuk. Nanti kalau sahur, Mama bangunin deh. Sini. Masuk. Sini. Mama kangen sama kalian. Kapan lagi bobo sama Mama? Sini, sayang. Apalagi Nurul? Ayam goreng. Sudah Nurul. Ajar kamu ya? Kamu menipu saya? Minta ayam goreng dikasih tahu dingin lagi. Mulai besok kamu tidak usah kerja di sini lagi. Pulang kamu. Iya Nurul. Sana. Amin. Ma, Mama kok ikutan sahur? Memangnya Mama sudah kuat mau puasa lagi? Ya, harus dikuat-kuatin. Mama sama Panggi sudah bertekad tidak mau tunduk pada penyakit dan juga tidak mau tunduk sama bujukan iblis. Makasih. Nih sopnya. Saya loh yang bikin. Aduh, ini sup kan kesukaannya Mas Tommy.
Oh ya? Pangki mana, Ma? Kan dia sudah 2 hari masuk pesantren kilat. Ya, Mama pikir bagus juga untuk mempersiapkan mentalnya dalam menghadapi bulan puasa dan bekerja di kantor kamu nanti. Mas, jangan izinkan Pangki ikut kerja di kantor. Kamu betul, Pinky. Mama juga sudah bilang sama dia bahwa Mama belum minta izin sama Tommy. Tapi ya itu anak begitu kuat kemauannya, keinginan bekerja di kantor. Sampai-sampai dia kelihatannya betah di pesantren itu. Mama nggak perlu minta izin. Dia cukup bilang sama saya kalau dia ingin ikut ke kantor. Pasti saya ajak. Saya memang sudah lama sekali ingin mengajak Pangki untuk mulai bekerja. Biarin aja, biar dia belajar kerja. Saya mendukung sekali, Mah. Loh, Mama? Kenapa, Ma? Mama rasanya tidak percaya mendengar apa yang Mama dengar barusan. Jadi Mama terharu. Baguslah, Ma. Kebetulan sekali besok akan ada rapat dengan staf kantor. Saya bisa langsung memperkenalkan Pangki dengan staf saya. Nanti kalau dia pulang, kamu bicara langsung sama dia ya. Dia pasti gembira sekali. Ini untuk jajan. Mamang sama Bibi mau pergi belanja. Habis itu langsung jualan di pasar. Pulangnya nanti sore sebelum buka puasa, ya. Puasa? Puasa itu apa sih? Puasa itu siang tidak makan dan tidak minum supaya kita menjadi orang yang takwa. Karena Allah itu sayang kepada orang yang takwa. Saya mau puasa. Kamu tidak sahur. Lagian kamu teh belum sembuh betul. Iya Kak Sep, itu Bibi sudah bikin ke nasi goreng. Nanti dimakan ya. Mamang sama Bibi mau pergi dulu ya. Kalau mau jajan nanti tunggu saja di rumah ya. Mas. Mas. Mas, saya kira kita perlu bicara. Saya rasa nggak ada yang perlu dibicarakan. Anak saya hilang tak kemana. Mas, saya ikut prihatin atas hilangnya Yogi. Tapi itu semua bukan kesalahan saya. Siapa yang memberi kamu hak untuk memenuhi permintaan Arifin?
dengan membawa Yogi dari sini tanpa izin saya. Saya sudah mulai muak dengan tuduhan-tuduhan ini. Cinta! Kamu mulai berani bicara dengan nada tinggi kepada saya. Kenapa? Karena saya perempuan. Jadi saya harus merendah walaupun kamu tekan saya terus-menerus. Saya merasa tidak perlu lagi untuk berbicara dengan nada rendah. Dan saya tidak perlu lagi untuk berbicara sopan santun terhadap Mas. Kenapa? Tidak boleh saya merasa kecewa bahwa hilangnya Yogi, anak hasil hubungan maksiat kamu dengan perempuan yang menggoda kamu, yang menggunakan kelemahan kamu sebagai laki-laki. Tuduhan itu kamu timpakan kepada saya. Dan saya tidak boleh merasa kecewa. Karena hilangnya anak itu, kamu jadi tidur di kamar lain. Kamu merasa jijik tidur dengan istri kamu yang kamu nikahi dengan siap. Tampar saya! Kenapa? Karena telinga kamu sudah tidak mampu lagi untuk mendengarkan satu kebenaran tentang perempuan maksiat yang telah menyeret sebelah kaki kamu untuk ke ambang pintu neraka. Iya! Kamu boleh marah. Tapi jangan pakai lidah murahan. Seperti lidah bapak kamu. Jangan bawa bapak saya. Bapak saya orang yang sangat terhormat. Dia tahu persis bagaimana untuk menjaga kehormatannya. Tidak seperti kamu. Kalau sampai dia melihat kamu mau menampar saya, menginginkan tangan kamu, saya tidak tahu akibatnya apa. Rasanya sejak kelahiran Yoga, kita sudah menyiapkan masa depan yang damai dan bahagia buat dia. Tapi sekarang kok jadi begini? Bu, sekarang bukan saatnya untuk berkeluh kesah. Sekarang kita mencari jalan bagaimana menyelesaikan masalah mereka, Bu. Pak. Ya. Saya berangkat dulu ya. Rio, kamu dengar keributan barusan? Sangat memprihatinkan. Dalam melaksanakan ibadah puasa, orang dituntut untuk mengendalikan nafsu, termasuk mengendalikan nafsu amarah. Ya, mereka juga kan manusia biasa, Pak. Ada saatnya kemampuan untuk mengendalikan diri menjadi menurun. Itu tidak bisa dijadikan alasan. Kalau kendali kita lemah, berarti kita memberi peluang kepada iblis untuk menguasai hati kita. Kalau sudah demikian, puasa akan kehilangan rohnya. Jadinya puasa itu hanya sekadar menahan lapar dan haus. Rio, Ibu minta kamu bicara dengan kakak kamu dari hati ke hati. Sadarkan dia bahwa seharusnya dia kan bersimpati pada istrinya. Saya pamit dulu, Bu. Pak. Hati-hati ya. Bagaimana jadinya keluarga kita kalau seorang Shinta yang biasanya begitu tenang tiba-tiba memperlihatkan sikap yang sama sekali tidak saya bayangkan sebelumnya. Saya berangkat dulu, Pak. Bu, ada rapat penting. Coba lihat itu. Sopan santun pun sudah dia lupakan. Saya rasa dia menggunakan alasan untuk menghindar dari kita, Pak. Bapak pernah bilang sama saya bahwa dalam kehidupan itu perlu ada perang. Karena kalau ada perang baru kita bisa merasakan kedamaian. Tapi saya khawatir, Pak, bahwa masalah mereka yang sudah tidak terkendalikan itu bukannya menghasilkan kedamaian, tapi justru sebaliknya. Saya juga merasakan kekhawatiran itu, Bu. Makanya saya bersikap tegas
untuk tidak mentolerir kehadiran Yogi di rumah ini. Kehadiran Yogi di rumah ini mengundang resiko yang amat fatal terhadap keutuhan keluarga ini, Bu. Tapi mengorbankan anak yang tidak berdosa seperti Yogi, itu kan tidak adil, Pak. Ibu kira saya bahagia dengan pilihan saya menempatkan Yogi di panti asuhan. Itu memang pilihan yang pahit. Tapi jauh lebih pahit kalau wanita sebaik Sinta dan 2 cucu sah kita biarkan menjadi korban kekeliruan Yoga. Bu, risiko itu belum termasuk kehancuran nama baik keluarga kita yang selama ini menjadi panutan. Ibu mau kemana? Saya mau bicara sama Shinta, Pak. Untuk apa? Anak kita ibarat benang basah yang tidak mungkin ibu tegakkan dengan menyalahkan Sinta, Bu. Ya Allah. Api dilawan dengan api, menghasilkan abu. Astagfirullahaladzim. Ibu. Apa yang harus saya lakukan, Ibu? Ibu tidak akan mengharuskan kamu melakukan apapun. Yoga telah melakukan kesalahan besar terhadap kesetiaan kamu. Orang yang bijaksana tidak akan mengambil jalan pintas. Shinta, perceraian bisa mengakibatkan kita menyesal seumur hidup. Bu, sebetulnya saya tahu semua itu. Cuma Mas Yoga menuduh saya bahwa saya sangat berbahagia dengan hilangnya Yogi. Padahal saya begitu khawatir bagaimana nasib anak itu sekarang. Dan sebetulnya saya juga sedang berusaha, Bu. Saya sedang berusaha untuk memilah hati saya agar saya bisa menerima kehadiran anak itu di dalam hidup saya dan di rumah ini. Dan saya pikir saya sudah mulai sanggup, Bu. Maafkan saya. Mama. Siapa yang duduk dekat saya? Hah? Tas kantor, Mah, yang duduk di dekat Mama. Bangke, kamu jangan mempermainkan Mama ya. Mama gimana sih? Anak udah insaf, udah nggak main judi, udah nggak nyuri perhiasan, masih juga dimarahin. Ya udah deh, kalau gitu pakai main judi lagi ya. Hah, jangan. Sini sayang, sini. Ada apa? Hah?
Pangki mau pamitan dulu sama Mama. Karena mulai hari ini, Pangki sudah mulai kerja di kantor sama Mas Tommy, Ma. Oh, bagus. Ingat pesan Mama ya. Jaga sikap kamu. Dan sementara ini kamu harus mengalah. Dekati orang-orang yang penting di sana. Lalu setelah itu baru kita segera bertindak. Ya. Oke. Tapi tetap kamu harus nunggu perintah Mama. Iya, Ma, pasti. Oke deh. Kalau gitu, Pangki berangkat dulu ya, Ma ya. Mau baik-baik aja di rumah ya. Silakan duduk. Saya bantu Mas Tommy ya. Terima kasih. Iya. Sebelum rapat kita mulai, saya ingin memperkenalkan adik saya ini. Oh, ada Bapak. Silakan duduk, Pak. Terima kasih. Mulai hari ini, adik saya Pangki akan bekerja di sini. Tepatnya belajar bekerja. Saya sangat mengharapkan bantuan saudara-saudara semua untuk membimbing adik saya ini. Tolong kasih tahu dia semua seluk-beluk mengenai perusahaan ini. Dan tantangan. Justru saya merasa bahwa Mbak Sinta yang merasa kecewa dengan sikap Mas yang seperti menyalahkan dia atas hilangnya Yogi, Mas. Saya sebetulnya tidak menuntut banyak. Yogi memang buah dari perbuatan dosa. Tapi anak itu sama sekali tidak berdosa. Padahal saya cuma mengharapkan sedikit kebaikannya untuk mau menerima Yogi. Kebaikan apa lagi sih yang Mas tuntut dari Mbak Sinta? Sekalipun batinnya sakit, Mas. Tapi naluri keibuannya yang akhirnya membuat dia bisa menerima Yogi. Kami sekeluarga menjadi saksi. Bagaimana dia membimbing Yogi untuk mau berbuka puasa pada saat Mas dan Bapak pergi ke luar negeri. Alah, itu kan cuma kedok. Tidak, Mas. Mbak Sinta nggak perlu menggunakan topeng untuk menarik simpati. Ketulusan hatinya adalah daya tarik yang sempurna untuk memenangkan kasih sayang keluarga kita, Mas. Mas, di belakang Mas Ibu pernah bilang, seandainya Allah menurunkan wanita-wanita yang berhati ikhlas seperti bidadari ke muka bumi ini, maka Mbak Sinta adalah salah satu dari mereka, Mas. Dan kalau sekarang Mas bisa berpikiran secara jernih, saya yakin Mas pendapat dengan pendapat itu. Mas, tadi saya dengar Mas menuduh Mbak Sinta memandang sikap Mas dari balik kacamata kekecewaan. Tapi saya merasa bahwa Maslah yang memandang sikap Mbak Sinta dari balik kacamata kekecewaan. Maafkan saya kalau saya seperti mengajari Mas. Tapi saya berpikiran kalau saya lebih bisa memandang masalah ini secara objektif dan saya lebih bisa berpikir secara jernih, Mas. Karena saya nggak terlibat. Kalau kamu yakin kamu lebih objektif, apa yang kamu lihat dalam kejernihan pandangan kamu? Kekhawatiran. Kekhawatiran dalam diri saya, Mas. Kalau Mas terus-menerus menekan Mbak Sinta, batin Mbak Sinta akan semakin terpuruk. Dan pernikahan Mas itu akan retak, Mas. Sebaiknya Mas cepat-cepat minta maaf. Karena permintaan maaf yang terlambat itu akan semakin sulit buat Mas untuk menutup luka batinnya Mbak Sinta.
Apa jawabannya Mbak Sinta waktu Mas minta maaf tadi? Dia malah balik bertanya, apakah saya bisa memaafkan diri saya? Emang sulit untuk menjawab pertanyaan itu? Tentu. Karena sama saja memaafkan segala kelemahan saya atas keinginan Reni dulu. Kalau saja saya bisa seteguh Bapak dalam menghadapi kekasihnya dulu, kemudian ini tidak akan terjadi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Allah, semoga penyakit hamba ya Allah. Panjangkan umur hamba ya Allah. Hamba mati di jalanmu ya Allah. Ya Allah, kabulkan doa hamba ya Allah. Waalaikumsalam. Mer, belakangan ini kulihat kau kan ingin sekali naik haji, iya kan? Dari dulu cita-cita aku ingin pergi ke tanah suci, tawaf di sana untuk menjalankan ibadah haji. Tapi itu hanya sebuah mimpi yang aku akan bawa mati. Justru aku bawakan gambar ini untuk kau. Jadi setiap kau melihat gambar ini, kau bisa berdoa kehadirat Allah yang Maha Pengasih untuk dikaruniai kesehatan dan rezeki yang banyak biar kau bisa menunaikan ibadah haji, ya? Aku dananya dari mana, Bismar? Allah juga melarang orang pengemis-ngemis untuk melaksanakan ibadah haji. Amir, kalau kita berdoa dengan ikhlas kepada Allah, Allah akan menjadikan yang tidak mungkin bagi kita akan menjadi mungkin. Kau tak perlu mengemis. Allah itu Maha Pengasih. Mana tahu suatu hari nanti ada seorang dermawan yang mau membiayai kau menunaikan ibadah haji. Jadi yang penting kau tuh berdoa, tawakal. Karena orang yang tawakal akan disirami oleh kasih sayang dengan Allah. Aku heran lihat kau belakangan ini, Mir. Kok jadi cengeng kau? Bismar, aku nggak cengeng. Aku bangga melihat perubahan kamu yang tadi jauh dari Allah. Sekarang iman kau tambah kuat. Aku kalah, Bismar. Aku kalah, Bismar. Mula-mula aku berpuasa dan sholat itu hanya agar doaku dikabulkan oleh Allah, agar kau diberikan kesehatan dan kesembuhan. Tapi setelah aku melaksanakan perintah-perintahnya, aku merasa semakin dekat dengan Allah dan batinku jadi tenang. Jadi kalau aku berdoa memohon kesembuhan kau dan kau sembuh, bahagia kali aku. Tapi kau juga harus berdoa lah. Jadi sama-sama kita berdoa untuk kesembuhan kau, ya. Isbar,
aku, Misbar. Aku udah banyak menyusahkan kamu, Misbar. Maafkan aku, Misbar. Aku sholat dulu ya. Aku belum sholat lohor lagi aku. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahumma inna nas'aluka wa barakatuh. Allahumma amin ala nabi Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah segala dosa-dosa hamba. Hamba sangat menyadari kemarahan hamba dan ketidakmampuan hamba untuk mengendalikan emosi hamba. Ya Allah, ya Tuhanku, kuatkanlah hati hamba dengan kekuatan yang jauh lebih besar agar hamba mampu untuk dapat mengendalikan emosi hamba. Ya Allah yang Maha Pengasih, terangilah hati hamba dengan sinar cahaya kasih sayang-Mu yang lebih terang lagi, agar hamba dapat melihat dengan lebih jernih, dan agar puasa hamba ini menjadi puasa yang Kau ridhoi. Amin amin ya Rabbal Alamin. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.